Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita masih di bab 5 masuk ke subbab yang kelima, yaitu tentang inverse fungsi. Untuk lebih memahami bagaimana tentang inverse fungsi, mari disimak penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, kita bahas dulu tentang definisi inverse fungsi. Inverse fungsi adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Arti kata inverse itu berkebalikan. Misalkan kalian punya fungsi fx, maka inverse fungsinya itu f, kemudian lambangnya pangkat 1, pangkat negatif 1. Ini artinya inverse dari fungsi fx. Untuk menentukan atau langkah-langkah menentukan fungsi inverse itu yang pertama, kita ubah dulu bentuk y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy. Kemudian ganti x menjadi f inverse y. Kemudian yang ketiga, ganti y-nya yang ada pada f inverse y ini dengan x sehingga diperoleh f inverse x. Untuk lebih memahami langkah-langkah ini, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh yang pertama, di sini diketahui fx-nya itu 2x ditambah 4. Kemudian kalian disuruh menentukan nilai dari inverse fungsi fx ini. F inverse-nya berapa? Maka langkah yang pertama kita tulis dulu fungsinya. Fungsi yang diketahui yaitu fx sama dengan 2x plus 4. Kemudian kita ingat langkah-langkah tadi apa yang pertama? Ubah bentuk y sama dengan fx. Nah, di sini fx ini kita ganti dengan y. Y sama dengan 2x ditambah 4 menjadi x sama dengan fy. Maka yang di ruas sebelah kiri ini harus fungsi x-nya. Kita cari x-nya, kita ubah jadi x-nya, yang ada variabel x ini kita pindah ruas menjadi ruas sebelah kiri. 2x ditambah 4 sama dengan y, ini kan sama saja. Kemudian karena yang akan dicari itu x-nya, maka 4-nya pindah ruas jadi negatif. X sama dengan y dikurangi 4 dibagi 2. Setelah kita menemukan x-nya berapa, maka kita lanjut ke langkah kedua. Gantilah x menjadi f inverse dari y. Ini x-nya diganti dengan f inverse y. Sama dengan y dikurangi 4 dibagi 2. Kemudian masuk ke langkah ketiga, gantilah y yang ada pada f inverse y ini dengan x. Maka y yang ada di sini kita ganti dengan x, sehingga y yang di sini juga kita ganti dengan x. Maka diperoleh f inverse dari x. Y-nya diganti dengan x, maka ketika kita menemukan y diganti dengan x juga. Diperoleh f inverse x-nya itu x dikurangi 4 dibagi 2. Untuk fx sama dengan 2x ditambah 4 itu ada cara cepatnya. Ketika kalian menemukan fungsi kok bentuknya itu ax ditambah b, maka inverse-nya bisa kalian cari dengan cara cepat, jadi x dikurangi b dibagi a. Mari kita coba untuk fx ini. Fx sama dengan 2x ditambah 4. A-nya berapa? A-nya 2. B-nya berapa? B-nya 4. Maka inverse-nya menjadi x dikurangi b. X dikurangi tadi B-nya 4. X dikurangi 4 per A. A-nya berapa? A-nya 2. Maka per 2. Ketemu f inverse x-nya itu x dikurangi 4 dibagi 2. Sama atau berbeda? Ternyata sama. Masuk ke contoh kedua. Di sini diketahui fungsi fx-nya itu x ditambah 2 dibagi 3 dikurangi 4. Kalian disuruh menentukan f inverse-nya itu berapa. Nilai inverse dari fungsi fx ini berapa? Mari kita cari. Untuk penyelesaiannya yang pertama sama, kita tulis dulu fungsi yang diketahui. Fx sama dengan x ditambah 2 per 3 dikurangi x. Kemudian langkah yang pertama kita ubah fx ini menjadi y. Maka fx kita ganti dengan y. Y sama dengan x ditambah 2 dibagi 3 dikurangi 4. Karena ini bentuknya pecahan, maka bisa kita kalikan silang. Atau kita ubah dulu, yang ada variabel x-nya kita taruh di sebelah kiri, kemudian y-nya berada di sebelah kanan. Setelah itu kita kalikan 3 dikurangi x ini dengan y. Maka diperoleh x ditambah 2 sama dengan 3y dikurangi xy. Kita kumpulkan yang ada variabel x-nya, kita pindah ruas ke sebelah kiri. X ditambah xy, ini kan semula negatif, pindah ruas jadinya positif.
sama dengan 3Y dikurangi 2. 2-nya pindah ke sebelah kanan. Maka di sini ada X, ini juga ada X. Bisa kita tulis jadi X dalam kurung 1 ditambah Y. X dikalikan 1 itu kan X, kemudian X dikalikan Y itu XY. Maka bisa kita tulis seperti ini, karena tujuan kita adalah mencari X-nya. Setelah ini, maka X sama dengan 3Y dikurangi 2 dibagi 1 ditambah Y. Di sini ada perkalian X dengan 1 ditambah Y yang ada di dalam kurung ini kita jadikan pembagi, maka diperoleh X sama dengan 3Y dikurangi 2 dibagi 1 ditambah Y. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, gantilah X menjadi F inverse Y. X ini kita ubah jadi F inverse Y. Setelah itu kita ganti variabel Y yang ada di sini diganti dengan variabel X, karena yang akan kita cari F inverse X-nya. Variabel Y diganti menjadi X, maka di sini juga kita ganti menjadi X. 3X dikurangi 2 per 1 ditambah X. Kemudian ada cara cepatnya juga ketika kalian menemukan fungsi bentuknya pecahan AX ditambah B per CX ditambah D, maka inverse-nya bisa kalian cari cepat dengan cara DX, D-nya pindah ke atas, kemudian dikurangi B, semula plus jadinya negatif, dikurangi CX ditambah A. Mari kita coba untuk Fx sama dengan X ditambah 2 dibagi 3 dikurangi X. Maka inverse-nya berapa? Berdasarkan cara cepat ini diperoleh bahwa A-nya itu 1, B-nya itu 2, C-nya, C ini ingat ya, C itu yang nempel dengan X. Yang nempel dengan X berapa di sini? Negatif 1, C-nya negatif 1, D-nya itu yang 3. Maka diperoleh bahwa inverse-nya itu kan X ditambah 2. Sesuai, kita ubah dulu bentuk X ditambah 2 dibagi 3 dikurangi X menjadi bentuk AX ditambah B. Ini kan udah ada AX ditambah B per CX, maka X-nya kita tulis di depan menjadi negatif X ditambah 3. C-nya itu negatif 1, D-nya itu 3. Maka inverse-nya berapa? 3X dx. D-nya berapa tadi? D-nya 3. Maka di sini jadi 3X dikurangi B. Dikurangi B-nya itu 2 per negatif CX. Negatif C-nya itu negatif 1, negatif ketemu negatif positif jadinya X ditambah dengan A. A-nya berapa? A-nya 1 ditambah 1. Ternyata ketemunya sama ketika kalian menggunakan cara cepat maupun menggunakan penjabaran seperti ini. Silahkan bisa kalian pilih yang menurut kalian lebih mudah yang mana. Yang penting ketika bentuknya Fx sama dengan Ax ditambah B dibagi Cx ditambah D, itu bisa diubah jadi seperti ini. Kalau bentuknya tidak Ax ditambah B per Cx ditambah D, ya kalian tidak boleh menggunakan cara cepat ini. Kalian sudah tahu cara mencari inverse fungsi. Sekarang kita lanjut bagaimana kalau yang dicari inverse-nya itu berupa komposisi. Di sini dimisalkan ada fungsi Hx, Hx itu sama dengan F bundaran G. Kalian disuruh mencari nilai inverse dari F bundaran G ini berapa. Maka bisa dicari dengan cara kalian mengkomposisikan G bundaran G inverse bundaran F inverse. Kalau F bundaran G inverse, maka dibalik jadi G inverse bundaran F inverse. Cara mengerjakannya seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika yang ditanyakan itu G bundaran F inverse, maka kalian komposisikan F inverse bundaran G inverse. Untuk lebih memahami inverse komposisi fungsi, kita langsung saja ke contohnya. Diketahui Fx-nya itu X dikurangi 3, kemudian Gx-nya 2X ditambah 4. Kalian akan mencari nilai inverse dari G bundaran F. Maka langkah yang pertama kita cari dulu inverse dari masing-masing fungsi. Kita cari dulu inverse dari fungsi Fx. Inverse dari fungsi Fx ini, yang pertama kita tulis dulu fungsinya Fx sama dengan X dikurangi 3. Kemudian Fx ini kita ubah jadi Y, menjadi Y sama dengan X dikurangi 3.
Lalu kita pindah ruas yang ada variabel X-nya ke sebelah kiri menjadi X dikurangi 3 sama dengan Y. Setelah itu kita pindah yang ada negatif 3-nya ini dipindah ke ruas sebelah kanan. Jadinya X sama dengan Y ditambah 3. Maka X ini kita ganti dengan F inverse Y sama dengan Y ditambah 3. Kemudian variabel Y yang di sini kita ganti dengan X. Jadinya F inverse X sama dengan, karena Y-nya tadi diganti dengan X, maka di sini ketika ada Y juga kita ganti dengan X. Jadi X ditambah 3. Ketemu F inverse-nya itu X ditambah 3. Sekarang kita cari untuk inverse dari fungsi Gx-nya. Gx kita ganti juga dengan Y sama dengan 2X ditambah 4. Kemudian yang ada variabel X-nya kita geser ke ruas sebelah kiri. Maka negatif 4-nya ini pindah, plus 4-nya pindah jadi negatif. X-nya berapa? Y dikurangi 4 dibagi 2. X ini diganti dengan F inverse Y. Karena di sini fungsinya G, maka di sini jadinya juga G. G inverse Y-nya itu Y dikurangi 4 dibagi 2. Setelah itu kita ganti variabel Y-nya dengan X. Maka diperoleh G inverse-nya itu X dikurangi 4 dibagi 2. Sekarang baru bisa kita hitung G bundaran F-nya. Tadi kalau G bundaran F inverse jadinya F inverse bundaran G inverse. Maka artinya apa? F inverse dari G inverse-nya berapa? G inverse-nya X dikurangi 4 dibagi 2 ditulis. Kemudian kita maju ke F inverse-nya. F inverse-nya berapa? X ditambah 3. Maka X yang di sini diganti dengan yang ada di dalam kurung. Diganti dengan X dikurangi 4 dibagi 2. Ditambah, ini juga tambah, kemudian ditambah berapa? Ditambah 3. Maka ketemu G bundaran F inverse-nya itu X dikurangi 4 dibagi 2. Ini biar bawahnya sama, maka jadi 6 dibagi 2. Bisa dioperasikan menjadi X ditambah 2 dibagi 2. Inilah nilai dari G bundaran F inverse atau inverse dari G bundaran F. Bisa dicari dengan cara yang lain. Kita ke cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, kita cari dulu komposisi fungsinya. Di sini kita cari dulu G bundaran F-nya, baru nanti kita inverskan. G bundaran F itu artinya G dari Fx. Fx-nya berapa? X dikurangi 3, kemudian kita masukkan ke fungsi G-nya. 2X ditambah 4, nanti X yang di fungsi G ini kita ganti dengan yang ada di dalam kurung. Diganti dengan 2 kalikan X dikurangi 3. Kita lanjutkan perhitungan, nanti diketahui atau ditemukan G bundaran F-nya itu 2X dikurangi 2. Baru setelah kita menemukan komposisi fungsinya, kita cari inverse-nya. Caranya sama, kita ubah G bundaran F ini menjadi Y sama dengan 2X dikurangi 2. Karena yang akan dicari itu inverse, maka fungsi yang ada variabel X-nya kita ubah ke sebelah kiri. Pindah ruas 2X dikurangi 2 sama dengan Y, ini artinya sama saja, kemudian 2X sama dengan Y ditambah 2. X-nya berapa? Y ditambah 2 dibagi 2. X ini kita ganti dengan G bundaran F inverse Y. Maka Y yang di sini variabelnya kita ganti dengan variabel X. Karena Y-nya diganti dengan X, maka ketika kita ketemu Y, maka diganti juga dengan X. Diperoleh G bundaran F inverse atau G bundaran F-nya yang sudah diinverskan itu X ditambah 2 dibagi 2. Ternyata hasilnya sama saja. Ketika kalian menemukan atau akan mencari sebuah inverse dari komposisi fungsi, boleh dicari inverse komposisinya dari masing-masing fungsi, atau kalian bisa cari komposisinya terlebih dahulu baru diinverskan. Nanti hasilnya akan sama. Mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Untuk yang pertama, ketika kalian memiliki fungsi yang bentuk umumnya itu fx sama dengan ax ditambah b, maka inverse-nya dapat kalian cari dengan menggunakan cara cepat, menjadi x dikurangi b dibagi a. Kemudian ketika kalian punya sebuah fungsi yang bentuk umumnya itu ax ditambah b dibagi cx ditambah d, maka untuk inverse fungsinya bisa kalian cari dengan cara cepat juga, dx dikurangi b dikurangi negatif cx ditambah a. Kemudian perlu diingat
diingat langkah-langkah menentukan fungsi inverse. Yang pertama itu ubah bentuk Y sama dengan Fx menjadi X sama dengan Fy. Kemudian yang kedua gantilah X menjadi F inverse Y. Dan yang terakhir nanti X-nya ini diganti dengan F inverse X, atau gantilah Y pada F inverse Y dengan X sehingga diperoleh F inverse X. Sampai ketemu pada video berikutnya, kita akan membahas tentang penerapan komposisi dan inverse fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.